Fajar pagi menyinari bumi ini setiap hari, seiring merdunya kicau burung karena kasihmu. Dan tiada kan ku rasa wangi bunga yang bermekaran dan sejuknya angin pagi hari bila bukan darimu. Ada kasihmu, surga hanya sebuah cerita. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Mu. Ku sadari bila tiada kasih-Mu, surga hanya sebuah cerita. Ku sadari bila tiada kasih-Mu, surga hanya sebuah cerita. Surga hanya sebuah
sepanjang masa. Dua hati yang berbeda mengikat satu jiwa sampai akhir satu masa tiba. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Kebaikan kemurahan Tuhan boleh kita rasakan saat pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk menyaksikan proses pernikahan saudara kita Eva dan juga Fani. Hadirin, kita undang untuk kami berdiri bersama jemaat. Kedua mempelai akan memasuki ruangan didampingi oleh keluarga besar kedua mempelai. Diiringi oleh satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang pimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Sudah semua ini bagi kemuliaan. Kami buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya.
puji, hormat dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita. Nanti dari seluruh dan kekuatan manusia Terima
Tetapi firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita sekalian sebagai bahan evaluasi. Apa sih yang kita kenakan selama ini di dalam kita menikmati yang namanya sebuah keluarga, dan juga sekaligus menjadi bekal bagi mereka yang punya anak-anak yang punya impian kalau mereka membangun sebuah keluarga. Maka firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan menyempurnakan. Keistimewaan kekristenan di dalam membangun rumah tangganya, ada kasih yang tidak hanya berasal dari kita sendiri, tetapi juga kasih yang berasal dari Bapa. Kasih kita ini sementara, ada masanya, ada limitnya. Tetapi kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan berbeda sekali dengan kasih yang pada umumnya dialami oleh setiap orang. Karena itu kita katakan selalu berkata kasih itu dengan kata agape. Kasih yang tidak dimiliki oleh satu orang manusia pun di dunia ini selain hanya dimiliki oleh Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kenakan kasih itu. Kalau boleh kita bertanya kepada kedua mempelai, apa sih yang membuat saudara istimewa di siang hari ini, istimewa dari yang lain? Tentu secara fisik mereka ada duduk tersendiri, berbeda dari yang lain. Pakaiannya juga berbeda dari yang lain. Orang memberikan penghormatan juga kepada mereka berbeda dengan penghormatan terhadap mereka. Maka disitulah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pernikahan Kristen itu mengapa dikatakan berbeda daripada yang lain, karena ada kasih Tuhan yang mengikat kita. Sebab itu sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena pernikahan di dalam Kristenan itu Allah hadir di sana. Allah yang merancang pernikahan kita. Allah juga yang membawa kepada tujuan di mana Tuhan sudah menentukan berkat-berkatnya di dalam hidup. Karena itu dikatakan apapun alasannya, tidak boleh apa yang dipersatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia. Maka coba coba lihat Fani, coba lihat, cantik ya. Fani, coba pandang calonmu, dan atau orang. Tapi coba lihat saya ini, perhatikan baik-baik. Ini sudah mulai rongan katanya. Mata sudah mulai membengkak. Artinya visi ini perlahan tapi pasti tidak akan lagi menarik secara pada jasmani. Tapi Alkitab katakan manusia batinnya kita akan terus dibaharui hari lepas hari. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimanapun usaha kita mempertahankan supaya tubuh ini tetap awet muda, itu hanya ada di dalam simbol maupun relasi. Tapi dalam faktanya, apa yang ada pada kita ini semakin terus. Maka firman Tuhan katakan seolah-olah Tuhan katakan ambil itu kasih, letakkan pada dirimu supaya yang lama
supaya karakter kita, sifat kita sebelum dipersatukan dalam keluarga, hari lepas hari diperubahkan. Karena itu pernikahan di dalam kekristenan itu bukan semakin mengalami penderitaan, tetapi semakin mengalami kebahagiaan. Dan saya ingin katakan kepada kita semuanya, kita yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus, pernikahan kita harus kita pastikan semakin naik. Artinya kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita bukan semakin memudah sifatnya, tetapi semakin nyata dan jelas di dalam itu kasih. Paulus menggambarkan kasih itu dalam 1 Korintus pasal 13. Sifat kasih itu selalu mendahulukan orang lain. Kasih itu tidak menuntut kebahagiaan dirinya sendiri. Sebanyak Anda sesuatu, kamu tidak akan pernah bisa mengubah pasangan sesuai dengan apa yang kamu mau. Begitu juga sebaliknya. Kami juga tidak akan bisa mengubah kalau suami istri sesuai dengan apa yang kita mau. Hati-hati loh. Tapi setelah menikah dengan anak satu dan anak dua, enak banget sedikit mau jadi, maka ditaruh di mana Tuhan? Jalan begitu lebar kok bisa jatuh gitu. Tetapi memang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, disinilah kita bisa melihat keunikan kasih digambarkan oleh firman Tuhan selalu mendahulukan kebahagiaan pasangan. Pernikahan kekristenan, ketika kita mau mengenakan pakaian yang namanya kasih itu, maka kebahagiaan pasangan itulah yang utama. Karenanya kita bapak-bapak jangan kebanyakan dulu supaya istri kita begini. Atau sebaliknya, para istri juga jangan terlalu banyak nuntut suami tidak begini. Kita akan kecewa kalau ketika tuntutan itu tidak terpenuhi di dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24, barang siapa mendengar perkataan ini, ia seperti membangun rumah di atas dataran, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bahaya hebat seperti apapun yang datang tidak akan meruntuhkan bangunan itu, karena dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu batu karang itu sendiri, Tuhan Yesus. Rumah orang yang dibangun di atas pasir bukan karena dia malas bekerja, bukan, sehingga rumahnya buruk, tapi Alkitab katakan karena tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Tuhan. Ketika kita membangun rumah di atas kecantikan, kegantengan, di atas uang, di atas jabatan, di atas kedudukan, maka jemaat yang dikasihi Yesus pada akhirnya akan membuat pernikahan kita itu seperti neraka yang penuh dengan amarah dan persoalan. Apakah keluarga Kristen itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan? Jemaat kalau tanya Pak Pendeta punya masalah dalam membangun rumah tangga? Saya tidak bisa katakan enggak. Tapi saya akan katakan dengan iya. Tapi persoalannya adalah bagaimana masalah itu kita jadikan sebagai sebuah pemurnian atas sikap kita, atas karakter kita. Maka ketika masalah itu datang,
kita bertanya kepada diri sendiri, kok saya bisa seperti ini? Mulut saya ini asal, kok bisa seperti ini? Kok bisa nama-nama kebun binatang keluar dari mulut? Kok bisa pikiran ini begitu kejam sehingga harus menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat? Karena itu imannya dikasih oleh Tuhan. Masalah dalam konteks ini diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal siapa pasangan kita, siapa pribadi yang telah menemani kita untuk berjalan sekian seumur. Dan tidak hanya itu saja, kita juga diberi kesempatan untuk semakin mengenal akan kasih Kristus. Sahabat itu tidak mudah. Saya mengucapkan kata sahabat itu tidak sampai sekian detik sahabat, tapi melakukannya itu sungguh menutupi segala kesalahan dari pasangan. Mungkin tambah sekian detik, tapi juga ini penuh dengan air mata, penuh dengan perenungan, bahkan penuh dengan tanda tanya. Kenapa? Tapi menghadapi kesulitan, bukan hanya sekedar kita datang kepada moderator. Karena ketika mereka punya masalah, kita mampu, mereka pun akan katakan, maaf Pak, saya juga punya masalah. Tapi ketika kita datang kepada Kristus dalam kuasa firman-Nya, dengan roh-Nya yang mendiami, kita mengerang, kita berseru, supaya kasih itu boleh meliputi suasana hati. Maka disitulah itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mari kepada semua yang kudus dan berdebat. Siapa orang yang ada di tengah-tengah kita hari ini? Coba tolong angkat tangan. Selalu membuka pintu rumahnya bagi setiap orang yang punya keluh kesah di dalam rumah tangga. Pasti ya. Karena kita juga punya masalah. Ada orang datang ke rumah, Pak, tidak mau apa, anak saya mau sekolah, ini sudah mau awal mendaftar. Dia pun akan bilang, aduh Pak, anak saya juga belum mendaftar. Itu sebabnya kesulitan sampai detik ini tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang sudah menjalani pernikahan selama 50 tahun, 70 tahun mungkin ada di tengah-tengah kita. Tapi adakah yang berani mengatakan kami sudah tidak punya masalah lagi? Sini ada abang saya, di tengah-tengah kita selalu ada persoalan ini, selalu ada kesulitan. Tetapi bersyukurlah kita, Kristus menyediakan bekal untuk masa depan kita, bekal untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang sehebat apapun datang. Dia tidak membiarkan apa yang dia sudah mulai berjalan sendiri mencari kesana kemari sebuah hati kebahagiaan. Tetapi di dalam Kristus Dia menyediakan dirinya supaya setiap orang yang datang kepadanya mengenakan kasih
dan firman-Nya di dalam setiap tindakan dan perkataan. Bahwa yang berbahagia, isilah pernikahan yang sesungguhnya menjadi rancangan Tuhan dan kehidupan rumah tangga. Hanya kasih Kristus yang boleh menjadi pihak ketiga di dalam keluarga. Karena itu, saya pun akan mengatakan setiap kepada keluarga atau orang tua untuk melepas dalam tanda kutip supaya mereka bisa membawa cita-cita yang sudah mereka sampaikan. Begitu berkeluarga sebanyak supaya tidak melepas seperti ada laki-laki harus meninggalkan rumah orang tua dan membangun rumah. Maka keluarga kami, orang tua kami sudah melepas kemudian anak kita, orang tua sebanyak juga begitu. Dan tidak ada perbedaan di antara mantu kok begini, mantu kok begitu. Sudah biarkan mereka membangun apa yang sudah mereka lakukan, dan Tuhan akan menyertai kelemahan. Bersama mereka akan bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus dan yang memberkati kita semua, khususnya di luar rumah. Amin.
bersediakah engkau mengambil alih mobilitas ini sebagai istri? Bersediakah engkau menghormati, menghargai, menghormati dalam suka dan duka sampai mau membesarkan anak? Ya, saya berpaling kepada di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bersediakah engkau panggil kita semua dan masih banyak antara suami sebagai suami. Bersediakah engkau menghibur dia, menghormati, menghargai dan mempertahankan pernikahan ini tetap kudus di hadapan Tuhan sampai menutup mati. Karena kalian sudah mengikat janji bersama di hadapan Tuhan, maka kita akan mengucap dan mendengar bersama-sama janji kita yang akan kita ucap. Kita akan mendengar bersama-sama ucapan janji setia dari pengantin laki-laki pada pasangannya. aku bertanya Yasna Suwardi dari kamu akan aplikasikan orang sebagai istri Tuhan Sang. Aku berjanji akan mengasihimu dengan sepenuh hatiku, mendekatimu dengan harta beliku, menghormatimu dengan nama yang baik, dan bersama mengarungi anugerah Allah. Ya, Tuhan. Sekarang kita mendengar janji nikah yang pasangan. Sebagai suamiku yang sah, kemana kamu pergi, aku akan ikut. Dimana kamu akan menginap, di situ aku akan tinggal. Kamu keluargamu akan menjadi kaum keluargaku, Allahku, Allahku. Terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama ungkapan janji setia nikah yang sudah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita akan saksikan pemasangan cincin sebagai lambang kasih mereka yang abadi.
terima kasih selama ini. Sampai detik saya orang tua telah besarkan. Kasih orang tua telah memelihara mereka dari berbagai golongan. Terima kasih dan memohon Tuhan supaya memberkati dan mereka alami selalu itu atas kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memohonkan berkat Tuhan atas keluarga yang baru dan sebentar mereka akan menikah. Oleh karena kamu sebanyak Andreas Laswari dan kamu Fani Novita Sikumura telah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk memasuki sebuah
sebuah keluarga dan membangun keluarga yang baru. Maka mulai hari ini kalian sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Allah kiranya mencurahkan damai sejahtera dan sukacitanya yang melampaui akal dan pikiran itu dalam rumah tangga. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Seperti tingginya langit dari batas cakrawala, begitu pula cintamu yang kau curahkan pada diriku, bagai dalamnya samudra, dari bahtera yang melaju, begitu pula cinta terpancar dari mata batinmu. Ku ingin selalu ada di dekatmu dalam naungan
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pemberkatan di tempat ini. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami semua, khususnya mempelai yang sudah Tuhan berkati menjadi keluarga yang telah berubah. Mari jemaat Tuhan, adakkanlah tangan-Mu, arahkan hati, arahkan pikiran-Mu, terimalah berkat pemberkatan ibadah. Pulang dan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kita sampai Ia yang mempunyai tubuh kita ini datang menjemput kita kepadanya. Bersama-sama katakan amin. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu